الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita banyak kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Kenikmatan Allah itu karena banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan arkanul iman, ya iman. Terakhir kita sampai ke al-iman bil kitab, iman kepada kitab. Kita sekarang masuk ke al-iman bil rusul, iman terhadap rasul-rasul. Di antara rukun iman yang harus diimani oleh setiap mukmin yaitu iman kepada nabi dan rasul, kepada nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutusnya rasul adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa kedatangan rasul manusia itu tersesat. Tanpa diutusnya rasul manusia tidak mengerti tentang arti hidup dan tidak tahu juga bagaimana mengabdi kepada penciptanya. Maka oleh sebab itu kebutuhan kita kepada Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul melebihi kebutuhannya terhadap, bahkan terhadap makan dan minum. Ya, kita tahu makan minum ini tidak ada seorang pun yang tidak butuh. Kita semua butuh dengan makan dan minum. Tetapi kebutuhan manusia terhadap Rasul itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena tanpa Rasul manusia ini betul-betul tersesat. Bahkan tanpa Rasul manusia akan turun derajatnya, turun kemuliaannya. Tanpa seorang Rasul manusia bisa lebih buruk daripada hewan. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada Rasul, sebenarnya banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 177, "Walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Allah katakan kebajikan itu laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan engkau menghadapkan wajah ya ke barat atau ke timur. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Ya. Ini disebutkan dan beriman terhadap nabi-nabi. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kita tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dan rasul-rasulnya, dan mengatakan kami dengar dan kami taati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan iman kepada Rasul dengan iman kepadanya di samping iman kepada malaikat. Oleh sebab itu tidak beriman atau tidak betul-betul beriman seorang isi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia beriman kepada Rasul sebagaimana dia beriman kepada Allah, sampai dia beriman kepada malaikat, sampai dia beriman terhadap kitab dan kepada rukun-rukun iman yang lain.
saya beriman karena beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, tapi dia tidak beriman kepada Rasul, maka dia belum beriman. Ya, keimanan kepada Rasul itu melahirkan sejumlah konsekuensi, ya. Dan siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Ya, dia kafir. Pokok-pokok iman terhadap Rasul itu sekurang-kurangnya mencakup 4. Pertama, mengimani bahwasanya risalah yang mereka bawa benar-benar risalah yang berasal dari wahyu Allah Ta'ala, ya. Yakin bahwasanya risalah yang mereka bawa betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul dari Allah, bukan karangan, bukan reka-reka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa, apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya yang didakwakan kepada umatnya betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh terbersit sedikit pun pikiran ini jangan-jangan untuk bagian yang ini mah Rasul atau Nabi Muhammad yang membuat-buat, bukan dari Allah Subhanahu. Ya. Tidak boleh kita berpikir seperti itu, dan ini adalah kekufuran, ya. Karena sifat seorang Nabi dan Rasul itu amanah, enggak mungkin dia menambahi, mengurangi atau menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya. Ya, maka di poin ini yakin bahwasanya mereka betul-betul membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ada ikut campur tangan mereka, dalam artian risalah yang dibawa itu tidak ditambahi atau dikurangi oleh Nabi SAW atau oleh Rasul-Rasul yang lain. Kemudian yang kedua, beriman terhadap nama-nama mereka yang kita ketahui, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan sebagian dari nama-nama Nabi dan Rasul itu. Allah katakan minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara Rasul itu ada yang kami kisahkan kepada kalian di dalam Al-Quran, dan ada yang tidak kami kisahkan. Artinya dari sekian banyak Nabi dan Rasul hanya sebagian saja yang kita ketahui itu, ya. Jadi keseluruhan Nabi dan Rasul itu bukan 25. Itu hanya Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tapi jumlah keseluruhannya banyak. Sebagian ulama mengatakan 130.000, ya. Mengimani nama-nama mereka, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, Adam, Iblis, Nuh, Saleh dan seterusnya sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengimani nama-nama itu bahwa mereka adalah Nabi, adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Meskipun di dalam Al-Quran juga ada nama-nama orang yang para ulama berbeda pendapat apakah dia itu seorang nabi atau bukan. Umpamanya Luqman, ya, Luqmanul Hakim. Sebagian ulama mengatakan dia bukan nabi, ya. Sebagian ulama mengatakan dia nabi. Tapi nama-nama yang jelas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala namanya dalam Al-Quran, kita meyakini bahwa dia seorang nabi dan rasul. Dan ternyata Allah katakan Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim, Iblis, Nuh, Adam, Nuh, Ibrahim, kemudian Lut juga, dan banyak nabi yang lainnya, ya. Nanti kita sebutkan nama satu persatu. Kemudian membenarkan berita-berita yang sahih dari mereka. Kalau berita itu betul-betul dari mereka dan sahih, ya, karena ada juga berita-berita yang dinisbatkan kepada mereka, padahal itu bukan mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ada yang mengatakan ini ucapan Nabi, padahal bukan ucapan Nabi. Kalau satu berita sahih betul dari seorang Nabi, maka wajib kita mengimaninya, wajib kita membenarkannya, meskipun kadang-kadang, ya, kadang-kadang sepintas seperti enggak masuk akal, ya. Contoh umpamanya, ini hadis dari Nabi SAW tentang bagaimana memperlakukan
minuman yang masuk ke dalamnya lalat, ya misalnya kita punya minuman ada lalat masuk, apa yang kita lakukan? Nabi SAW memerintahkan untuk mencelupnya, kemudian membuangnya. Setelah itu bukan buang air, membuang lalatnya. Lalu bagaimana airnya? La yadurrukum, air itu tidak memudaratkan kalian, minum. Lalu sebagian orang mengatakan, masa kayak gitu, masa kayak gitu jorok sekali, apakah bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Maka kalau hadis ini sahih, benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sesuatu yang mencelakakan umatnya, yang memudaratkan umatnya? Mustahil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang amat sangat mencintai umatnya. Azizul harithun alaikum bil mu'minin. Sifat Nabi itu amat sangat ingin, begitu besar kasihnya kepada umatnya, dan amat sangat ingin kalau umat-umatnya beriman. Sehingga ketika Nabi SAW menetapkan ini dan itu untuk umatnya, maka itu adalah kebaikan. Termasuk tadi ketika Nabi SAW memerintahkan kita melakukan air yang kena lalat seperti itu, memang begitulah yang benar itu. Itu tidak memudaratkan kita, tidak mendatangkan bahaya kepada kita. Ragu terhadap ini, lalu kemudian menganggap bahwa Nabi SAW tidak mengetahui masalah kesehatan, Nabi SAW tidak mengetahui hal-hal yang bahaya bagi kesehatan seseorang. Ini menunjukkan ketidakberimanannya kepada apa yang datang dari Nabi SAW. Tapi kita hidup di akhir zaman yang berbagai rahasia sunnah itu bisa terbukti, Di antaranya misalnya tadi masalah lalat yang masuk ke dalam air. Ternyata setelah diteliti memang betul-betul tidak memudaratkan. Setelah diteliti bahwasannya sayap lalat itu yang satu berisi mikroba yang membahayakan, satunya lagi sebagai penetralnya. Sehingga kalau dicelupkan itu memang betul-betul jadi netral, tidak membahayakan. Maka sekali lagi, berita yang benar-benar sahih dari mereka kita membenarkannya. Sifat para nabi itu siddiq, jujur, mustahil mereka berdusta. Kemudian beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi unsur pokok keimanan kepada Rasul yang keempat ini, al-amalu bima syara'a alaina, beramal dengan apa yang disyariatkan kepada kita oleh Nabi SAW. Kita ini tidak betul-betul beriman kepada Rasul sampai kita beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan, gitu. Jadi kita pun kita yakin kepada Nabi, yakin betulkan ucapannya dan seterusnya, tapi beramal kita tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW syariatkan, sesungguhnya kita belum betul-betul beriman kepada Rasul. Beramal sesuai dengan syariatnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa mengoreksi tata cara ibadah kita. Apakah sudah sesuai dengan tuntutan dari Rasulullah SAW dalam perkara-perkara ibadah? Jangan selalu mengatakan, ini kan baik, pasti benar, ini baik. Belum tentu, belum tentu. Karena ada kemungkinan manusia melakukan sesuatu yang dianggap baik atau melakukan suatu perintah tetapi tidak dengan tata cara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mewanti-wanti umatnya dengan mengatakan seburuk-buruk perkara adalah membuat perkara baru di dalam ibadah, di dalam tata cara ibadah. Ini konsekuensi atau unsur pokok iman kepada
Rasul, ya khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, apakah Nabi dan Rasul itu berbeda? Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi ya Rasul, Rasul ya Nabi. Ya. Dan pendapat yang sahih adalah bahwasannya berbeda. Ya. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya Nabi diberi wahyu untuk disampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid atau untuk diamalkan bagi dirinya sendiri, ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ya. Dan akan datang Nabi yang tidak memiliki satupun pengikut. Nah, sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan syariat kepada kaum yang menyelisihinya. Kemudian Nabi mengikuti syariat sebelumnya yang sudah ada, sedangkan Rasul terkadang mengikuti syariat sebelumnya seperti Yusuf yang diutus untuk kaumnya dengan syariat yang dibawa oleh Ibrahim dan Yakub, dan terkadang membawa syariat baru. Ya, jadi kalau Nabi itu mengikuti syariat dari Nabi atau Rasul sebelumnya, ya, dia hanya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sebelumnya, ya, sebagai tajdid, ya, sebagai pembaharu yang menggerakkan umatnya kembali untuk mengikuti Rasul sebelumnya. Adapun Rasul dia membawa syariat yang baru. Para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus seluruhnya mengajarkan agama yang satu. Seluruhnya mengajarkan agama yang satu. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, tetapi prinsip ajaran mereka itu sama, yaitu tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah itu kan sebagai cara untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu an aqimud din wa la tatafarraqu fi, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama, mengenalkan manusia kepada Allah, mengenalkan manusia bagaimana cara mengabdikan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah apa yang dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertawakallah. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Isa, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama prinsipnya adalah tauhidullah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyimpang salah satu di antara mereka, sama, ya. Oleh sebab itu kita dapat ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang para rasul itu. Nabi sering mengatakan dan saudaraku, ya, dan saudara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul itu seolah-olah saudara yang sama-sama mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Mendustakan satu nabi atau satu rasul itu sama dengan mendustakan semuanya, ya, sama dengan mendustakan semuanya, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Maka sekali lagi, siapa yang mendustakan risalah mereka, sekalipun hanya salah seorang di antara mereka, berarti dia telah mendustakan seluruh para rasul. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin mursalin." Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menilai tindakan kaum Nabi Nuh sebagai pendustaan kepada para rasul yang diutus oleh Allah, padahal yang mereka dustakan itu Nuh gitu. Mereka mendustakan Nuh, kedustaan mereka terhadap Nuh seperti mendustakan rasul-rasul yang lain. Karena Nuh dengan rasul yang lain itu kan sama yang diajarkannya. Maka mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan keseluruhannya. Hadirin rahimakumullah, termasuk pokok keimanan kepada rasul, ya, bahwasanya para rasul itu memiliki nama, ya. Sebagiannya diberitahukan kepada kita dan sebagiannya tidak diberitahukan kepada kita. Yang diberitahukan kepada kita seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nuh alaihissalam, yang kemudian kelimanya disebut dengan ulul azmi, ya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh, ya. Allah berfirman, "Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Disebutkan 5 nabi ini dalam satu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tafarraqu fihi." Kembali juga disebutkan 5 nabi ini, sehingga 5 nabi ini dikenal dengan ulul azmi, rasul-rasul yang luar biasa, yang ujiannya lebih besar daripada ujian nabi-nabi yang lain. Adapun terhadap rasul yang nama mereka kita tidak mengetahui nama-namanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya, kita mengimani mereka secara global bahwa mereka itu ada nabi-nabi dan rasul di sana yang kita tidak mengetahui nama-namanya. Di antaranya disebutkan dalam ayat, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Surat Al-Mu'min ayat 78. Jadi ada rasul-rasul yang nama-namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dituntut untuk mengimani secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memberikan atau untuk menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan sekaligus, ya. Dan ini salah satu hikmah diutusnya para rasul kepada manusia. Yang dimaksud dengan memberikan kabar gembira adalah memberitahukan bahwasanya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh, bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya, bagi mereka ada pahala dan surga. Itu yang dimaksud dengan kabar gembira. Apa yang dimaksud dengan peringatan? Yang dimaksud dengan peringatan adalah ancaman kepada siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman terhadap perkara-perkara yang wajib diimani, lalu kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kufur kepada apa yang dibawa oleh para rasul, bahwa bagi mereka kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Rasulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul wa kana Allahu
mereka kami utus para rasul itu selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Ya, sehingga di hari kiamat nanti tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena telah diutus kepada mereka seorang rasul. Ya. Oleh sebab itu kita baca dalam ayat Al-Quran pertanyaan para malaikat terhadap orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Alam ya'tikum naba, apakah belum datang seorang pemberi kabar, pemberi berita kepada kalian? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Alam ya'tikum misalnya di surat Az-Zumar itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nah, malaikatnya bilang kepada yang masuk dalam neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang kepada kalian rasul kepada kalian dari kalian, yatluna 'alaikum ayatina, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza, yang membacakan kepada kalian ayat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada kalian tentang hari ini, tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat yang akan kalian jumpai. Nah, diutusnya Rasul adalah hujjah, sehingga di hari kiamat manusia tidak akan mengatakan, ya Allah, bagaimana aku tahu, bagaimana kami tahu menyembah kepadamu dan kewajiban-kewajiban kepadamu sementara engkau tidak mengutus kepada kami seorang rasul misalnya. Nah, sehingga tidak akan ada yang mengatakan begitu, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan semuanya. Ya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Nuh adalah nabi yang pertama atau rasul yang pertama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya. Ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah, ya, bahwasanya rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan ini di antaranya firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Nah, para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa Nuh adalah rasul pertama. Ini diambil dengan dari kalimat dan nabi-nabi yang kemudiannya. Nah, maka jika ada rasul sebelum Nuh, tentunya akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Adapun dalam sunnah, ya, adalah hadis tentang syafaat, bahwasanya ketika manusia mendatangi Adam untuk meminta syafaat nanti. Jadi setelah nanti manusia dikumpulkan di Yaumul Mahsyar dalam waktu yang amat sangat panjang, ya, mereka enggak sabar lagi. Lalu kemudian datanglah mereka kepada Adam untuk meminta syafaat. Lalu kemudian dia berkata kepada mereka, pergilah kalian kepada Nuh, karena ia adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Maka kemudian mereka pun mendatangi Nabi Nuh dan berkata, engkau adalah rasul pertama yang diutus ke bumi, dan seterusnya. Ini rasul hadis yang panjang, ya, berkaitan dengan para manusia yang dihadirkan di Yaumul Mahsyar, lalu kemudian minta syafaat kepada nabi-nabi agar disegerakan terjadinya penghisaban. Ini dalil sekali lagi yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, sedangkan rasul yang terakhir adalah rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli syai'in alima."
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dia adalah dia Allah mengetahui segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, ini dulu yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi ini, mengingatkan kita tentang keimanan terhadap Rasul. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keimanan sampai akhir hayat kita. Demikian kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.